Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke segmen Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Fuad Abdurrahman, penulis buku bestseller The Greed of Two Umar, itu telah menjelaskan secara gamblang 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bercahayanya wajahmu ya Nabi, wahai Aisyah, celakalah orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat, kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, Amirul Mukminin, Ummul Mukminin. Nabi Muhammad itu punya kisah bahwasanya beliau itu pernah dioperasi hatinya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dikeluarkan sifat kedengkian, dikeluarkan sifat sombong, dikeluarkan sifat takabur, dikeluarkan sifat hasad, dengki, dan sifat-sifat buruk lainnya, agar tidak ada sifat yang jelek dalam diri seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah binti Abi Du'aib Sa'adiyah termenung lelah terbayang jelas di peluk matanya. Ia nyaris putus asa. Hari menjelang malam, semua kawannya datang bersamanya telah pulang kampung dan masing-masing bawa bayi untuk disusui. Hanya ia seorang yang bertangan hampa. Tampaknya ia tak akan dapat rezeki dari orang Mekah. Maklum, zaman dahulu kala itu ada servis susu ibu. Jadi anak yang ibunya tidak keluar air susunya bisa disusuin oleh wanita yang lain. Tak seorang pun ibu punya rela menyerahkan bayinya kepada Halimah karena mereka melihat tubuhnya yang kurus dan pakainya yang kusut. Namun ia ingat ada satu bayi yang diabaikan para ibu susuan yang datang bersamanya dari kampung. Ia adalah putra Aminah binti Wahab. Mereka enggan mengambil bayi itu untuk disusui karena bayi itu tak lagi berayah. Mereka menyangka tak akan dapat rezeki dari banyak yang lebih dari seorang anak yatim. Itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak berayah, maka wanita-wanita yang mempunyai jasa untuk menyusui anak di kala itu tidak mau menyusui seorang Nabiullah Muhammad. Akhirnya dengan enggan Halimah berkata kepada suaminya, demi Allah aku tidak mau pulang tanpa membawa bayi. Aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Suaminya menimpali, ya ambillah, semoga Allah memberikan kita karenanya. Dan sungguh Allah mengabulkan doanya. Hidup Halimah dan keluarganya berkahi setelah mengambil bayi yatim itu, bayi yang kelak mengubah sejarah dunia. Dari zaman saqa ila sa'adah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Ada sebuah keajaiban. Pertama, air susu Halimah yang sebelumnya kering menjadi berlimpah. Kedua, hewan ternaknya yang tadinya kurus, kerontang, kering, kemudian menjadi gemuk dan berlimpah air susu juga. Ketiga, unta tunggangan Halimah dan suaminya yang tadinya lemah dan berjalan lambat, kini berjalan kencang sehingga bisa menyusul teman-temannya yang pulang lebih dulu. Masya Allah. Ini adalah sebuah mukjizat Nabiullah Muhammad SAW. Ketika Rasul berusia 2 tahun, terjadi sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan. Suatu hari beliau main bersama teman sebayanya, tiba-tiba 2 lelaki berpakaian putih memegangi dan membawa beliau dengan cepat menuju lembah. Lalu meletakkannya di bawah sebuah pohon, lalu kedua laki-laki itu membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya. Mereka mengeluarkan segumpal daging dari dalam hatinya. Salah seorang berkata, ini adalah bagian setan. Nah, inilah cerita di mana Nabiullah Muhammad dioperasi di lembah. Jadi kalau ada sejarah mengatakan operasi pertama, yang berarti hati pertama, yaitu adalah operasi Nabiullah Muhammad ketika dioperasi oleh malaikat di lembah untuk mengeluarkan sifat-sifat setan. Keduanya mencuci hati Rasulullah dengan air zam-zam dari wadah yang terbuat dari emas. Yaitu mereka mengembalikan hati beliau ke tempat asalnya, seraya berkata, ini adalah hati yang telah disucikan Allah dari segala celah. Kemudian mereka pergi meninggalkan beliau. Anak-anak lain yang bermain bersamanya
Saya itu berlari kencang menuju rumah Halimah dan menceritakan apa yang terjadi. Jadi sewaktu Rasulullah Muhammad umur 2 tahun lagi disusu, masih kecil ya, dibawa oleh 2 orang laki-laki yang berjubah. Tentu saja suaminya kaget dan mengkhawatirkan keselamatannya. Mereka bergegas mencarinya ke segenap penjuru. Akhirnya mereka menemukan Muhammad terlentang di bawah sebuah pohon dan tubuh bermandi keringat. Apa yang terjadi padamu anakku? Tanya Halimah. Muhammad jawab, 2 laki-laki berpakaian putih mendatangiku. Mereka membaringkan dan membelah dadaku, lalu mereka mengambil sesuatu dari dalam dadaku. Aku tidak tahu apa yang mereka ambil. Mendengarnya tercengang luar biasa. Setelah kejadian itu suami Halimah berkata, aku takut sesuatu terjadi pada anak ini. Bagaimana kalau kita kembalikan kepada keluarganya sebelum terlambat? Halimah setuju. Dan mereka membawa Muhammad menemui ibunya. Apa yang kau lakukan? Bukankah dulu yang meminta agar anakku tinggal bersamamu? Tanya Aminah heran. Halimah bercerita sesuatu yang luar biasa terjadi kepadanya. Aminah berkata, demi Allah, tidak ada jalan bagi setan untuk mengusiknya. Sungguh putraku ini memiliki keagungan luar biasa. Maukah engkau mendengarkan ceritaku? Jawab Halimah singkat. Aminah pun bercerita, suatu hari saat ia masih dalam kandungan, aku melihat cahaya keluar dari diriku menerangi istana-istana Bushra di negeri Syam, sehingga aku dapat melihatnya dengan jelas. Demi Allah, saat mengandungnya, aku tidak merasa letih sedikit pun, bahkan terasa ringan. Ini tutur wanita yang mengandung Rasulullah Siti Aminah. Maka Halimah kembali membawa Muhammad kecil ke rumahnya, perkampungan Bani Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah. Makanya beliau namanya Halimah Sa'diyah karena perkampungan Bani Sa'diyah disertai perasaan bangga karena mengasuh dan menyusui seorang anak yang luar biasa, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang akan merubah peradaban sejarah. Dan kita rasakan bagaimana Rasul itu hidup dan lahir di tengah-tengah kejahilian pada masanya. Kaum Quraisy, Ibnul Arab, para suku-suku Arab yang semuanya terkenal dengan keberingasannya, yang terkenal dengan akhlakul karimah, yang mana ini menjadi alasan Rasul ditempatkan di Arab, di Makkah Al-Mukarramah untuk merubah sebuah peradaban. Apabila tantangannya adalah negeri yang sangat kacau balau, maka di negeri yang lain tentulah akan berhasil dakwahnya. Ini adalah imtihan, ujian bagi Rasulullah Muhammad SAW agar Nabiullah Muhammad SAW dapat menjadi seorang yang nantinya akan tidak kaget melihat lika-liku zaman. Apalagi sekarang, wahai kawan, kita dihadapkan oleh fenomena perang dunia, kita dihadapkan oleh fenomena zaman. Maka tidak heran wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Pada waktu itu malaikat berkata, mengapa ya Allah engkau ciptakan manusia yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, dan malaikat terdiam. Inilah yang kita sebut dengan sebuah karamah, sebuah mukjizat Rasulullah, di mana Nabi yang telah lulus dari malapetaka zaman yang sangat berat kehidupan Jazirah Arab. Sampai sekarang kita tahu bahwa Arab Spring dimulai dahulu kala sampai sekarang masih terasa kedikdayaannya, sebuah fenomena di mana negeri Arab diobok-obok oleh bangsa Yahudi, dan ini merupakan sebuah tantangan sejak zaman dahulu kala ketika Rasulullah masih ada, di mana negeri Arab menjadi sebuah ujung, menjadi sebuah benchmark peradaban sejarah dunia yang sekarang telah semua bagaimana perkembangan sejarah peradaban itu, dari ilmu,
baik ilmu din, dari ilmu falak, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, dan semoga bangsa dan jazirah Arab diberikan kedamaian ila yaumil qiyamah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.